Bahkan kami mau memuji dan memuliakan Engkau, sebab Engkau patut, Engkau layak menerima hormat dan pujian dari setiap kami umat-umat-Mu. Sebab untuk memuji Tuhan itulah kami dibentuk dan diciptakan. Terima kasih Tuhan, biarlah mulut hati kami Tuhan tidak berhenti, tidak tertutup untuk kami mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan, apapun keadaan kami malam hari ini, kami terus mau memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Kami siap untuk memuji Tuhan lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh, kuasanya dahsyat, kuasanya tidak terbilang kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari memuji Tuhan lebih lagi. Yesusku dahsyat, sungguh alangkah indah ketika kita berjalan bersama Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Haleluya. Mari terus puji dan tinggikan Tuhan. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Yesus
Segala perkara kami dapat tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami. Kami tidak pernah sendiri jalani hidup ini, sebab Tuhan selalu ada bagi kami. Mari berbicaralah terus dalam hati kami, dalam hidup kami. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Engkau beri kuasa kepada kami untuk kami menang atas setiap persoalan pergumulan hidup yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Firman-Mu boleh memberkati kami semua malam hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mazmur pasal 1 ayat 1 mulai sampai ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berjalan di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Judul daripada pasal 1, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ayat yang baru kita baca tadi menggambarkan mengenai kehidupan orang benar. Ada terang, lawannya terang apa saudara sekalian? Gelap. Ada salah, lawannya salah apa? Benar. Ada surga, lawannya surga, neraka. Ada yang kudus, lawannya kudus apa? Tercemar, najis. Ada kotor, lawannya kotor, bersih. Ada anak Tuhan yang sejati, ada anak Tuhan yang imitasi atau palsu. Ada orang benar dan ada orang fasik. Hiduplah sebagai orang benar. Itu tema kita pada malam hari ini. Orang benar itu pasti akan beruntung. Orang benar itu pasti akan berbahagia. Orang benar pasti disayang sama Tuhan. Berbahagialah. Ini ungkapan dari Alkitab. Ada banyak definisi mengenai berbahagia. Tetapi berbahagia, kalau Alkitab katakan seseorang berbahagia, berarti dia berbahagia jasmani, rohani. Berbahagia di bumi, berbahagia di surga. Itu paket lengkap saudara sekalian. Kalau saudara pergi ke restoran, akan disajikan menu dengan paket. Paket A 10.000, murah. Paket B 25.000, agak sedikit naik. Paket C 50.000, paket D 100.000. Saudara tinggal pilih yang mana. Kalau pilih yang murah, silakan. Tapi tentu saja menunya tidak lengkap. Seperti orang naik pesawat. Dia bilang sama penjual tiket pesawat, "Mbak, berapa harga tiketnya?" "Oh, sekarang Pak, 750.000. "Mbak, aku milih yang saya ketemu," katanya saudara-saudara ya. Mbaknya bilang, "Gak apa-apa," tapi sampai duduknya di kloset. Ada lagi yang ditawar, "Kalau 25.000 bisa sampai duduk di sayap," katanya. Saudara-saudara, kita tinggal pilih. Tetapi firman Allah berkata, berkat dari Tuhan, berbahagia, itu paket berkat yang lengkap atas roh ia, atas jiwa ia, atas tubuh ia. Tuhan akan pelihara saudara dan saya. Hiduplah sebagai orang benar. Bapak Ibu, diberkati, berbahagia. Seperti apa orang yang dikatakan orang yang berbahagia? Orang benar itu seperti apa? Yang pertama, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa,
yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara sekalian, diperhatikan, katakan jalannya tidak menurut nasihat orang fasik. Jalannya nggak bengkok-bengkok, jalannya lurus sesuai dengan firman Tuhan. Daud bilang, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kalau saudara mau melakukan sesuatu, saudara mau memperkatakan sesuatu, saudara dan saya mau ambil keputusan tentang apapun juga, kita harus berkiblat kepada firman Allah. Walaupun kelihatannya menguntungkan, cuannya akeh, tapi kalau firman Allah tidak menganjurkan kita untuk melakukan itu, cancel, batal, berjalan menurut apa yang firman Tuhan bilang. Sekalipun saat ini rasanya nggak enak, melepaskan keinginan diri sendiri dan mengikuti keinginan Tuhan, itu pasti nggak enak awalnya. Tapi ujungnya saudara akan melihat pertolongan dan kemuliaan Tuhan. Amin. Yang kedua dikatakan apa? Dia tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya orang ini, saudara sekalian, dia punya identitas sebagai anggota kerajaan Allah, sebagai orang benar. Orang benar itu mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, mau dia pakai baju tidur, dia pakai baju kerja, dia pakai baju sekolah, dia pakai baju kuliah, dia pakai baju pegawai negeri, apapun namanya orang benar, identitas sebagai orang benar itu melekat pada dirinya. Identitas sebagai orang benar itu bukan dari apa yang kelihatan di luar, tapi sesuatu yang akan keluar muncul dari dalam hati. Nah, seperti apa orang benar? Orang benar itu punya gaya hidup yang berbeda dengan orang fasik. Pak Pendeta, orang fasik itu kayak apa sih hidupnya? Yuk, mari kita lihat. Kita buka 2 Timotius pasal yang ketiga, saudara sekalian. Ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai apa, saudara sekalian? Mencintai dirinya sendiri. Orang gak cinta Tuhan lagi, enggak. Cinta diri sendiri. Wis masalah Tuhan nantilah, itu nomor kesekian. Mencintai diri sendiri. Ketika seseorang mencintai diri sendiri, dia menjadi orang yang sombong, yang gak peduli, gak mau peduli dengan orang lain. Itu akar dari cinta diri sendiri. Bagi dia, Tuhan itu nomor kesekian. Semua hanya dirinya yang menonjol. Dikatakan bahwa menjadi hamba uang. Itu saudara lihat, menjadi hamba uang. Yang dia kejar itu semata-mata ini, saudara. Dia mengadakan interaksi dengan orang lain. Kalau dia untung, dia mau melakukan sesuatu bagi orang lain. Tapi kalau dia tidak ada untungnya, dia tidak akan melakukan apapun bagi orang lain. Karena bagi dia, ini nomor 1. Apapun saudara-saudara akan dia lakukan, yang penting dia dapat keuntungan. Saudara sekalian, kita harus hati-hati sebab firman Allah berkata cinta akan uang itu akar dari kejahatan. Ketika orang mencintai diri sendiri, orang menjadi hamba uang, itu keluarga rumah tangga bisa pecah, ribut melulu. Akarnya apa? Duit, jen, money. Ribut melulu soal uang. Yang ini protes gajinya gak cukup, yang itu protes gak beli ini. Aduh, saudara-saudara, ribut. Ini ciri hidup dari orang fasik. Apa-apa uang, apa-apa uang. Mau berteman hanya dengan orang yang punya uang. Mau melakukan sesuatu asal aku dapat keuntungan. Kalau aku gak dapat keuntungan, aku gak mau berkorban. Padahal jadi orang Kristen itu pikul salib. Orang Kristen itu dituntut untuk memiliki kasih yang berkorban seperti Yesus, memberi segala-galanya yang dia punya. Dia yang kaya jadi miskin agar kita yang miskin menjadi kaya. Tapi dalam kamus orang fasik nggak ada seperti itu. Aku harus untung, terserah dia. Yang penting aku untung, orang lain mau buntung silakan. Dan dikatakan mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ini ciri orang fasik. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Bapak Ibu mengerti kata membual?
Membual itu artinya dia kalau bicara itu susah untuk dipegang kebenarannya. Penuh dengan trik, penuh dengan tipu daya. Membual. Padahal firman Allah berkata kita harus berbicara, apa yang kita ucapkan itu harus bersumber dari firman. Tapi dia selalu membual. Membual itu bahasa Inggrisnya bohong, saudara sekalian. Dan firman Allah berkata iblis adalah bapa dari segala pendusta. Iblis itu pendusta. Dan dia bapa dari segala orang pendusta. Jadi inilah gaya hidup orang fasik. Selalu membual, selalu berbicara yang besar, tetapi semua itu hoax. Hati-hati, hari-hari ini banyak hoax, saudara-saudara sekalian. Kiranya kita menjauhi ketika percakapan mulai menjurus kepada hal-hal yang tidak baik, sekalipun itu dengan teman, dengan sahabat kita yang paling baik. Berhenti ngomong, saudara sekalian. Orang fasik dikatakan ciri orang pada akhir zaman, membual, menyombongkan diri. Ini gak ngerasani orang, tapi ini lagi viral, lagi top hari-hari ini. Mengenai apa itu? Yang namanya apa? Crazy rich atau apa? Orang-orang kaya begitu. Ya, katanya ini punya ini. Tapi ternyata katanya dia sebenarnya tidak sekaya itu, tidak punya seperti itu. Kita nggak ngurus, itu urusannya dia. Tapi mari kita kembali kepada firman Allah. Kita nggak boleh menyangkali berkat Tuhan. Punya uang bilang tak punya. Dan sebaliknya kita nggak boleh menyombongkan diri, membual. Hanya kalau Tuhan percayakan berkat segini, ya jangan malu, berkatmu segini diakui. Jangan nutup-nutupi diri dengan membohong, berdusta, dan sebagainya. Membual, saudara sekalian. Dan itu jadi gaya hidup. Menyombongkan diri. Wow, menyombongkan diri. Merasa diri lebih baik dari orang lain. Seperti ada dua orang yang masuk ke rumah Tuhan. Yang satu berdoa, dia tunduk kepala merasa tidak layak. Yang satu merasa dia paling pantas, paling suci, paling benar, paling hebat, paling kudus. Tapi Tuhan bilang ternyata yang merasa diri lebih itu tidak diberkati oleh Tuhan. Tapi si pemungut cukai yang merasa diri tidak pantas, merasa diri tidak pantas datang kepada Tuhan, firman Tuhan berkata dia pulang dengan dibenarkan. Oleh karena apa, saudara-saudara? Karena dia datang dengan kerendahan hati. Orang fasik hidup dalam kesombongan. Sekarang kadang-kadang kita kalau di jalan, saudara-saudara, aduh, kalau kayaknya semua orang mau saling mendahului, gak ada yang mau kalah. Taradat. Begitu, waduh, marah, ngamuk. Sepertinya semua mau jadi orang VIP, mau yang pertama. Semua pada berebutan, ingin yang pertama, ingin dia didahulukan. Enggak mau lagi untuk mengalah. Karena apa, saudara-saudara? Karena itu mulai dari apa? Orang menyombongkan diri. Seperti Lucifer, dia malaikat, pemimpin paduan suara. Dia berjalan di sorga, semua malaikat kagum lihat dia. Dan dia pemimpin penyembahan di sorga. Itu Lucifer. Lama-lama dia pikir, wow, aku selama ini hanya memimpin untuk menyembah Tuhan. Aku pengen disembah dong. Orang semua malaikat lihat kepada aku dengan begitu kagum. Tuhan ciptakan dia dengan begitu indah. Potensi segala kemampuan, kekuatan, keindahan ada pada dia. Dia diciptakan menjadi alat untuk menyembah Tuhan. Muncul kesombongan. Dia ingin disembah. Dia ingin nomor satu. Pokoknya aku sih nomor satu. Yang lain belakangan. Akhirnya termasuk Tuhan juga harus belakangan. Akibatnya apa? Dia dicampakkan. Bapak Ibu, kesombongan akan menghancurkan seseorang. Kesombongan menarik kita turun dari tempat tinggi. Direndahkan serendah-rendahnya. Biar kita hanya mau memuji, meninggikan nama Tuhan di dalam segala sesuatu. Kalau saudara diberkati, biarlah hanya Tuhan yang dimuliakan lewat berkat-berkat yang kita terima. Kalau saudara berhasil, biarlah hanya nama Tuhan yang dibesarkan di dalamnya. Karena Roma berkata segala satu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, orang fasik gak seperti itu. Mereka akan menyombongkan diri. Kemudian mereka menjadi pemfitnah. Jadi selalu menyudutkan orang. Menyebarkan kabar-kabar yang tidak baik. Stop, kita tolak roh fitnah di dalam nama Yesus. Kemudian dikatakan apa? Berontak terhadap orang tua. Nah, ini bicara mengenai generasi muda. Hati-hati generasi muda, anak-anak kita harus bawa mereka untuk takut kepada Allah. Kemudian tidak tahu berterima kasih.
Artinya apa saudara-saudara ya? Rasa syukur itu kurang. Syukur itu kurang. Apapun keadaan saudara, syukuri. Pekerjaan apapun yang saudara lakukan, syukuri, terima kasih Tuhan buat pekerjaan ini. Keluarga saudara, syukuri. Berterima kasih kepada Tuhan. Umur kita, mari kita berterima. Umur tuh nggak usah ditutup-tutupi saudara-saudara ya. Ada orang ulang tahun malu sebutin umur. Ada di sini? Nggak ada ya. Umur itu pemberian Tuhan. Kenapa mesti malu? Kan nggak dibelikan. Kecuali kalau kamu masuk umur sampai 60, kamu harus bayar 50 juta. Wow, umurku 60, orang tahu dia mau bayar 50 juta, duitnya akeh begitu. Umur tuh Tuhan kasih. Ya, kenapa harus ditutup-tutupi? Kita harus apa? Berterima kasih. Ya. Tapi orang fasik tidak tahu berterima kasih. Kita ini udah dikasih 7 hari dalam 1 minggu. Ya, kita bisa bekerja, beraktivitas, masak, kumpul-kumpul sama keluarga, pergi ke pesta segala macam, itu Tuhan kasih 6 hari. 1 hari itu Tuhan bilang ibadah, ya. Itu pun kadang-kadang bolong saudara-saudara. Di mana ucapan terima kasih kita kepada Tuhan? Ada seorang pergi ke pasar, seorang pengemis, dia kelaparan, dia pakaiannya kumal, berbau. Kemudian dia jalan, dia lihat ada tumpukan roti. Ada seorang ibu sedang menjual roti. Rotinya macam-macam. Ada selai, roti pertama, yang kedua isi kacang, ketiga isi keju, yang keempat kismis. Ada 7 macam roti. Enak-enak semua. Karena pengemis ini dilihat dia kelaparan, ibu ini kasihan. Nih saya kasih kamu. Dikasih 1. Makan saudara-saudara. Ini pengemis mungkin karena udah lapar, benak dilihat begitu. Dia nggak jalan-jalan, dia makan, dilihat. Dikasih sama ibu ini. Ibu ini bilang nggak apa-apa dah. Nanti saya buat lagi, gampang. Kasihan orang, ibu ini nggak tega. Dikasih 6, saudara-saudara, terakhir 6. Saudara-saudara, dia udah makan 6, tinggal 1 ibu ini mau jual. Gak apa-apa, sini tinggal 1 saya jual. Saudara tahu, ini pengemis datang, dia ambil itu roti yang ke-7, dia lari, dia bawa, dia makan. Keterlaluan. Kadang-kadang kita seperti itu. Sudah dikasih 6 hari, diberkati pekerjaan kita, kesehatan kita. Selama 6 hari kita lewati dengan pertolongan Tuhan. Kita gak ada yang celaka, kita pulang di rumah dengan selamat. Kita bisa makan, kita ada di dalam rumah yang baik, masih bekerja dengan segala sesuatunya. Itu pun 1 hari kita masih ambil dari Tuhan. Tidak ada ucapan terima kasih kepada Allah. Dan kemudian dikatakan tidak mempedulikan agama. Itu tidak, agama itu kacau. Agama artinya tidak kacau. Saudara-saudara, kalau bagi kita agama itu sebenarnya dari sini. Pengajaran firman Allah. Udah gak peduli lagi. Kalau ada masalah-masalah udah kejepit, cari dukun. Begitu ya. Yang lagi ngetop apa itu yang Lalah itu lagi ngetop saudara-saudara. Dia bilang ya saya dikaruniai indigo katanya begitu. Jadi saya gunakan itu, indigonya itu. Saudara sekalian, kalau berdasarkan kepada firman Allah, maka kita tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Ya, dengan ritual-ritual, saudara hanya cukup berdoa di dalam nama Yesus tanpa ritual dan sebagainya. Mari kita kembali kepada firman Allah. Tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, kemudian tidak mau berdamai. Di sini ada yang ribut sama teman, sama tetangga. Sudah sekian tahun Yesus mau datang masih belum beres juga. Hati-hati, mari berdamai supaya tidak ada penghalang saudara-saudara. Masalah di antara kita itu bisa menjauhkan Tuhan dari tengah-tengah kita. Tidak boleh ada hal yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Termasuk ketika hubungan kita dengan sesama secara horizontal harus sehat. Agar hubungan kita dengan Tuhan secara vertikal itu sehat. Salib itu kan begini. Ini vertikal, ini horizontal. Yang begini hubungin kita dengan orang-orang, dengan sesama, tetangga, saudara, dulur, mantu, mertua. Nah itu kan kadang-kadang rame di situ. Ini dari zaman dulu saudara-saudara. Kalau saudara baca tuh Esau, istrinya Esau tuh bikin si Ribka itu sampai rasa-rasanya mau mati. Jadi dari zaman biyen saudara-saudara, antara mantu dengan anak mantu dengan orang tua mantu, mau mantu atau bapak mantu. Itu selalu dari zaman dulu ada.
Nah mari bagaimana sebagai anak Tuhan kita mau bertahan. Tuhan, penuhi aku dengan kasih-Mu, kasih ilahi, sehingga aku bisa mengasihi anak-anakku. Suka menjelekkan orang. Nah itu hati-hati ya. Satu tangan tunjuk orang, ini tangan yang lain nunjuk kita loh saudara-saudara. Satu tangan begini kepada orang, yang lain nunjuk kepada kita. Kita semua sama-sama membutuhkan anugerah Tuhan. Kita sama-sama punya salah ya. Jadi sudah stop menjelekkan orang. Gak usah lihat kejelekan orang lain. Kita punya banyak saudara-saudara, tapi Tuhan sudah membereskan, sudah membenarkan. Tuhan sudah mendandani hidup kita dengan pengampunan, dengan berkat, dengan anugerah. Mari kita tidak perlu lagi menonjolkan atau membicarakan kejelekan orang lain ya. Ampuni dia kalau memang dia bersalah. Tidak dapat mengekang diri. Saudara, kuda itu kalau nggak ada kekang, waduh, itu yang naik kuda bakal babak belur, hancur. Tapi kuda itu bisa diatur karena ada kekang, ada tali kan. Bisa ditarik ke kiri, bisa suruh dia belok ke kanan, atau suruh dia berhenti bisa. Suruh dia jalan bisa, semua dengan tali kekang. Nah, firman Allah berkata kita harus belajar mengekang diri. Kadang-kadang kita punya hobi, kita udah gak bisa lagi mengekang diri. Saya bilang sama anak-anak generasi yang sekarang ini, anak-anak generasi zaman sekarang, kalau saya khotbah di youth, di pemuda, di sekolah minggu, saya selalu bilang, kalian ini punya ini kah? Ini bisa kalian manfaatkan secara positif, bisa negatif. Bisa membangun, bisa bikin kalian pinter, tapi bisa bikin kalian bodoh, bahkan merampas potensi-potensi kalian. Saya bilang kepada mereka, kalian itu pintar, tapi iblis ingin menghancurkan generasi. Itu sebabnya mari anak-anak Tuhan dengar baik-baik ya. Mari kita mau sungguh-sungguh mengekang diri. Semua kita, orang tua, semua kita. Kemudian dikatakan garang. Garang itu marah, pemarah, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara sekalian, mari kita belajar ya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang merupakan tabiat dari orang fasik. Berdoa, Roh Kudus tolong saya. Saudara, untuk merubah hidup kita ada banyak tantangan, kesulitan. Tapi kalau Roh Allah bekerja dalam kita, Dia bisa merubah kita menjadi ciptaan baru. Amin, saudara-saudara. Dengan firman Allah kita diubah menjadi ciptaan baru. Kalau saudara banyak-banyak baca firman ini membersihkan loh. Seperti ibu-ibu kalau masak, mencuci piring kan pakai air ada sabun ya. Nah firman Allah dan Roh Kudus itu bersihkan kita. Saudara baca firman, saudara dibersihkan, saudara diingat. Roh Kudus bicara, kita diingatkan, dibersihkan. Nah saudara-saudara, orang yang diberkati itu jalannya lurus. Yang kedua, identitas orang benar. Jadi nggak melakukan seperti yang 2 Timotius 3 ayat 1. Kemudian orang yang diberkati itu jalan hanya sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Tadi pagi saya bagi renungan saudara-saudara. Jadi kalau misalnya kita jalan di jalan raya, tiba-tiba nanti ada rambu-rambu, dilarang lewat bagi pencuri, orang kikir, penipu, segala macam itu. Kita pasti kaget, loh kok dilarang begini ya rambu-rambu. Nah di sorga pun akan ada rambu-rambu seperti itu. Kalau ada orang seperti itu pasti akan diusir, tidak boleh lewat, tidak boleh melangkah di jalan emas di sorga, karena itu tempat yang kudus. Itu sebabnya mari kita berjalan seturut dengan firman Allah. Bapak Ibu, mari kita kembali kepada Mazmur tadi. Ayat 2 yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita nikmati firman, kita pikirkan firman, kita renungkan firman. Ayat 3, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Segala puji bagi nama Tuhan. Saudara, dekat-dekatlah dengan Tuhan. Sekotor apapun hidup kita, kalau kita datang kepada Tuhan, Dia bisa memulihkan kita. Dan saudara percaya, gembala yang baik itu ada bersama dengan kita pada malam hari ini. Ya, mari tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih, kami punya Tuhan, kami punya Yesus yang akan menolong kami, membawa kami melewati hal-hal yang sukar dengan kekuatan yang datang dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Malam ini yang susah
saudara pulang membawa sukacita dari Tuhan. Saudara tidak sedih dalam pergumulan, masih ada hari esok, masih ada harapan, masih ada pertolongan. Saudara harus kuat di dalam Tuhan. Saudara tidak sendiri, tetapi Tuhan menyertai langkah hidup saudara. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari jemaat, saya ajak kita sama-sama makin berdiri nyanyikan pujian ini. Haleluya. Segala perkara dapat Tuhan. Nanti Bu Gembala yang akan mengakhiri ibadah kita di dalam doa berkat pada malam hari ini. Percaya ada Yesus. Haleluya. Dan sahabat tetap percaya Tuhan setia. Dan bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Engkau kenal setiap kami umat-umat-Mu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Semua transparan, semua terbuka di hadapan Engkau. Segala kekurangan-kekurangan kami, dosa-dosa dan pelanggaran kami, segala hal yang telah kami kerjakan, tidak ada yang tersembunyi. Tapi pada saat malam hari ini kami bersyukur, anugerah-Mu besar bagi kami. Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami terus memperbaiki hidup kami di hadapan Engkau, agar hidup kami selaras sejalan dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu yang sudah menegur dan menasihati setiap kami, untuk kami melihat janji Allah itu digenapi di dalam kehidupan kami. Kami tetap, Tuhan Yesus, diberkati, rohani kami disegarkan selalu, kami tetap kuat, bahkan diberkati, dan kami boleh melihat pertolongan Tuhan. Biarlah Engkau terus dapatkan kami menjadi umat-umat-Mu yang hidup benar dan berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan dan kuduskan setiap kami. Hal-hal yang Tuhan Yesus yang perlu kami perbaiki, kami mau perbaiki. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami. Kami perlu firman Allah dan Roh Kudus yang akan menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus berbicara, terus berkata-kata di dalam kehidupan kami, agar hidup kami Tuhan tetap ada di dalam kendali-Mu. Kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap umat-umat yang sudah datang pada saat malam hari ini, memberi hidup mereka bagi Engkau, datang memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya segala sesuatu yang kami kerjakan di dalam Engkau tidak sia-sia. Ketika kami mencari Engkau dengan sungguh-sungguh, firman-Mu berkata bahwa mata Tuhan tertuju di tempat ini, memperhatikan. Tuhan melihat, bahkan Tuhan hanya bukan sekedar melihat, tetapi Engkau yang akan bertindak untuk menolong kami, bertindak untuk menyelamatkan kami, bertindak untuk menyembuhkan bagi yang sakit. Engkau yang akan memberi kemenangan terhadap setiap umat-umat-Mu yang menghadapi berbagai ikatan, bukan hanya ikatan dosa, tetapi ikatan persoalan masalah di dalam nama Yesus. Kemenangan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, Engkau beri kuasa kepada kami untuk menang atas setiap persoalan hidup, dari segala ketakutan hidup ini, bahkan masa depan. Kami percaya Tuhan tidak tinggalkan kami. Engkau selalu ada bagi kami, sebab Tuhan ada di pihak kami. Terima kasih, dan kemenangan menjadi bagian kami, sebab Tuhan yang berperang bagi kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, bahwa umat-umat-Mu itu lebih dekat kepada Engkau, sebab kami tahu ketika kami dekat dengan Engkau, di situ kekuatan dari Allah terus mengalir di dalam kehidupan kami. Berkati usaha pekerjaan domba-domba-Mu, Engkau buat menjadi berhasil dalam nama Yesus.
Sekali lagi Tuhan, kami percaya Tuhan pasti menolong dan tidak meninggalkan kami umat-umat-Mu. Kami berdoa malam hari ini Tuhan buat jemaat yang terganggu kesehatan. Kami berdoa segala sakit penyakit dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus mendatangkan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan tidak tinggalkan orang-orang yang hidup benar di hadapan Engkau. Engkau menjamin hidup mereka tetap diberkati. Bahkan bukan hanya untuk diberkati, tetapi Tuhan akan pakai hidup mereka untuk memberkati banyak orang dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur dan kami percaya Tuhan sudah menolong dan memberkati. Dan saudara-saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Pulanglah sebagai umat yang sudah diberkati oleh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya, mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.